kita lebih jari jemari kita itu lebih cerdas ketimbang akal sehat kita. Kira-kira gitu Bang Aco. Oke. Karena tentu kita harus akui bahwa tidak semua yang muncul di media sosial itu benar. Jadi memang milenial itu khususnya ini kan suka hal-hal yang instan, ya. Maka hal-hal kalau kita bandingkan konten-konten keagamaan, milenial itu nggak suka hal-hal yang terlalu muluk-muluk, nggak suka terlalu hal-hal yang terlalu mikir jauh. Dia hal-hal yang sederhana mewakili problem sosial kehidupannya, yang itu memberikan solusi. Maka jangan heran kenapa ada kalangan anak muda sekarang timbul kalangan hijrah. Itu salah satunya adalah faktornya itu adalah media sosial. Jadi apa yang dia baca di media sosial ternyata itu mampu mempengaruhi perilaku dan pandangan keagamaannya. Bahkan bukan hanya itu, kehidupan sehari diubah mulai dari gaya berpakaian, dari berucap yang dulu sering bilang bro sudah nggak boleh, sekarang akhi ukhti. Nah itu salah satu gambaran dari media sosial. Karena itu menurut saya kalau kita ingin menjadikan milenial ini terbuka, kemudian kritis tentu dalam hal ini dan terbuka dengan pandangan keagamaan, kita harus membuat narasi-narasi yang mewakili kehidupan sosial keagamaan anak milenial. Dua hal yang mesti kita lakukan. Pertama, kita harus menggunakan bahasa dan diksi yang sederhana. Contoh ya, kita ini kalau anak-anak orang akademik karena terbiasa dengan bahasa ilmiah yang ada isasinya, ada tip-tipnya apa dan sebagainya, ismu-ismunya, itu mereka nggak suka karena nggak mau berpikir. Nah, coba kita desain hal-hal yang sederhana, tapi itu mampu mereka kritis, mampu mereka terbuka. Saya pikir hijrah yang keren begitu tuh. Jadi bukan lagi hanya sibuk dengan simbol-simbol, kemudian pakaian, tapi dia berkarya. Berkarya yang memberi ruang kepada orang lain untuk bermanfaat. Nah, saya pikir itu. Karena begini, salah satu hasil temuan PPIM UIN Jakarta, hasil surveinya tahun PPIM itu apa, coba kasih tahu dulu biar orang pusat pengembangan PPIM ya, saya lupa nih. Intinya salah satu lembaga apa, salah satu lembaga di UIN Jakarta yang melakukan riset tentang sosial keagamaan. Lembaga risetnya UIN lah ya. Pada tahun 2018 kalau tidak salah itu mengatakan ada 3 hal yang melatar belakangi yang mempengaruhi pola pikir dan sikap kalangan milenial. 3 diantaranya itu salah satunya adalah karena faktor media sosial. Jadi apa yang sering dibaca, apa yang sering dengar, apa yang sering dibaca di media sosial itu ternyata mampu mempengaruhi pola pikir dan kehidupan beragama kita. Dan ini saya mengamini pandangan penelitian ini. Kenapa? Kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari seperti yang di awal katakan tadi, hampir 8 jam sampai 11 jam sehari. Bahkan kalau dulu Bang Aco ini kalau bangun dari tidur yang dicari rokok, sekarang bukan rokok lagi pasti ini kan HP yang dicari. Bahkan ada riset yang mengatakan anak milenial itu bangun dari tidurnya 1 menit dia pasti melihat HP-nya dulu, baru sikat gigi, sarapan dan sebagainya. Jadi itu yang mempengaruhi. Bahkan ada istilah bahwa nomofobia. Nomofobia itu no mobile phone phobia. Jadi ada perasaan cemas, tidak nyaman kalau kita nggak megang ini. Jadi ketergantungan. Coba bayangin aja kalau kita jalan keluar tidak bawa HP, pasti kita ada sesuatu yang hilang dalam diri. Nah, artinya apa? Ada kecenderungan kita ketergantungan terhadap ini. Dan saya bahasakan tadi, arus informasi, tsunami informasi ada di sini. Nah, kalau kita tidak selektif, kemudian tidak punya daya kritis, maka kita akan terjebak menjadi orang yang tertutup, tidak terbuka dengan perbedaan dan lain-lain. Saya kira begitu. Tapi bukankah misalnya tadi saya kembali soal pilihan Ustadz tadi, dalam artian jangan misalnya nonton Ustadz melalui YouTube atau apa sebagainya gitu kan, misalnya
anak-anak remaja lah ya, khususnya misalnya remaja, milenial, generasi Z, itu kemudian misalnya disajikan oleh dua pandangan, bahkan ada 3 pandangan ulama yang berbeda misalnya. Sementara tadi dia berangkatnya dari nol, bukankah itu kemudian memberikan kecemasan tersendiri bahwa saya cuma khawatir bahwa dia akan cemas bahwa kok pemuka agama kita kok beda-beda, yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang ini bilang C, sebenarnya mana yang benar nih? Sementara kan dia punya khawatiran, khususnya misalnya pola pikirnya belum masih labil dan belum stabil gitu, belum bisa mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bagaimana misalnya melihat hal-hal demikian gitu? Jadi memang begitu ya. Misalkan saya yang nggak paham agama kadang juga bingung. A mengatakan ini, B berbeda lagi. Nah, yang ingin kita perlu tegaskan, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau agama itu mutlak benar, ya artinya agama mutlak ya tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan bagi kita itu adalah pemahaman kita terhadap agama. Ini yang disebut dengan penafsiran. Masalahnya kita selama ini kita tidak bisa membedakan itu. Yang kita perdebatkan itu adalah pemahaman ulama terhadap agama. Nah, kalau sudah masuk pemahaman, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau begitu, bagaimana kira-kira kita memilih dari perbedaan yang ada? Saya selalu mengatakan, paling tidak ada 2 hal. Kalau kita mau belajar pada ulama atau kiai, maka landasan utamanya adalah kalau kiai itu, ustadz itu, agamawan itu menjadikan akhlak sebagai pegangan hidupnya. Saya ulang, kalau kita mau belajar agama, karena di YouTube itu kan banyak, mau ustadz siapa, bertitel apa, dari itu banyak sekali. Bahkan ada orang yang besar itu gara-gara YouTube, ya. Kalau kita mau belajar agama, carilah ulama, agamawan yang menjadikan akhlak sebagai pegangan hidupnya. Tapi kan sulit juga untuk artinya begini. Coba cerna ceramahnya. Apakah ceramahnya itu banyak cacian, banyak menyesatkan orang, suka memaki-maki orang lain? Kan begitu. Itu kan akhlak. Artinya setiap mendengar ceramah itu selalu ada sesuatu yang menghangatkan, selalu ada yang menenangkan darinya dan terbuka dengan perbedaan. Kan kalau kita klik di sini nih di YouTube kita, itu kan tidak sedikit ulama itu suka mencaci maki, menganggap diri paling benar, kelompoknya yang paling benar, paling masuk surga. Kan banyak gitu ya. Mungkin juga Bang Aco tahu soal itu. Yang kedua adalah kalau ada pandangan keagamaan yang bertolak belakang dengan prinsip kebudayaan kita, ya, prinsip kebudayaan kita, kebangsaan kita, saya pikir kita harus berpikir untuk mengikuti. Karena nggak banyak juga ulama kita yang melawan dengan nilai-nilai budaya kita. Yang selama ini Indonesia itu ada, itu karena prinsip nilai kebudayaan yang dibawa oleh para pemuka agama. Jadi kenapa budaya Jawa itu dipertahankan, budaya Sulawesi, budaya Sumatera? Karena itu salah satu yang digunakan para ulama kita dulu untuk mengenalkan Islam. Jadi kalau ada kemudian agamawan yang tiba-tiba mengatakan bahwa itu haram, itu sesat, saya pikir teman-teman kita semua ini harus berpikir apakah mau mengikuti pandangan itu atau tidak. Yang jelas begini, kata kunci beragama itu adalah cara kita mencitrakan diri baik di hadapan Tuhan. Cara kita mencitrakan diri baik di hadapan. Kenapa sih orang mengatakan bahwa bermaulid itu baik? Karena itu cara mencitrakan diri, ini loh cara yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa ada orang yang menolak maulidan? Karena itu cara dia mencitrakan diri di hadapan Nabi bahwa bermaulid itu tidak baik bagi orang yang menolak. Nah, itu kata kuncinya. Saya begitu Bang Aco. Tadi setelah kemudian kita dihadapkan misalnya pada 2 pilihan, kiai atau ulama atau guru agama, kemudian akhirnya tadi kan muncul kebingungan, kemudian sebenarnya alternatifnya sudah dipaparkan, namun kan akhirnya belakangan ada beberapa dalil-dalil yang dikeluarkan oleh beberapa ulama yang mengatakan bahwa pilih ulama yang banyak dibenci
Nah itu kan kalau nggak salah Syafi'iyah, perkataan Syafi'i. Nah, saya nggak tahu situasinya bagaimana tuh. Kenapa kemudian Imam Syafi'i mengatakan begitu dan apakah memang mestinya begitu gitu loh. Tapi saya tidak masuk apakah itu benar ucapan Imam Syafi'i atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan itu bukan Imam Syafi'i. Tapi saya katakan jangan ukuran ulama yang dianggap ulama itu bahwa ini banyak dibenci orang. Karena di dalam Islam tidak demikian. Kalau saya ingin menekankan ya, kalau dalam Islam itu kan salah satu ciri ulama itu adalah dia takut pada Tuhan. Artinya rasa takutnya itu semakin orang punya keilmuan, semakin bertambah keilmuan seseorang, maka dia semakin takut untuk meremehkan orang lain. Maka dia semakin takut merasa bahwa kelompoknya lah yang paling masuk surga, kelompoknya lah yang paling benar, lalu menyalahkan orang lain. Nah, itu salah satu poin penting pada sisi ulama. Jadi jangan kemudian ada giringan opini bahwa karena ada momentum tersendiri lalu kita mengatakan ulama yang paling baik itu ikutilah ulama yang paling banyak dimusuhi orang. Itu sama sekali bagi saya tidak sepakat. Ya karena ini kan akhirnya mendarah daging ke beberapa orang-orang kan, menangkap dalil itu kemudian ini yang benar, ini yang dibenci, yang begini dan segala macam gitu. Jadi fenomena begini itu kan saya mengamini itu bahwa ini dampak dari media sosial juga. Karena kalau kita pikir-pikir 4 tahun belakangan ini baru kerasa sekali ya, baru kerasa sekali bagaimana sentimen agama itu saling menyudutkan, saling menyalahkan. Kan ironi ya, nabi kita sama, kemudian kiblat kita sama, Quran kita sama. Apa sebenarnya yang kita persoalkan ini? Yang kita perdebatkan itu kan soal pemahaman. Nah, kita tidak bisa keluar dari pemahaman ini bagaimana bisa menghargai itu. Apalagi misalkan, jadi saya ingin tegaskan begini ya. Pemicu orang banyak tertutup dengan perbedaan. Mohon maaf, ini kalangan awam. Ya, yang hanya modal di media sosial, pendalaman terhadap agama juga kurang. Akhirnya apa yang dikatakan ulamanya itu yang dibenarkan. Saya selalu menggambarkan begini. Kalau kita pernah di satu gedung tinggi, kira-kira kalau Bang Aco di lantai 25 sebuah hotel dengan lantai 12, lebih banyak mana melihat pandangan itu ke bawah? Lantai 25. Okay. Artinya semakin orang tinggi keilmuannya, semakin dia lebar melihat pandangan problem keagamaan. Dia tidak semakin begini. Kalau orang masih di bawah, maka cakrawala yang dia lihat itu akan seperti itu. Berbeda orang yang sudah di atas. Artinya saya katakan begini, bisa jadi orang yang di bawah itu menyalahkan yang di atas karena dia belum melampaui, belum melihat. Nah, orang yang di atas itu sudah melewati. Ini orang-orang yang seperti inilah yang bahasa saya tadi bahwa betul-betul sebagai ulama. Jadi perbedaan itu dijadikan sebagai bukan sebagai pemecah, bukan sebagai pembelah bagi kita, tapi bagaimana bisa merangkul semua itu. Nah, ini bahayanya dengan media sosial itu ya. Karena itu dua hal yang ingin saya tegaskan kalau kita mau menggunakan media sosial itu, apalagi menyangkut soal agama. Yang pertama adalah kita harus berdaya kritis juga. Kritis dalam arti jangan terlalu cepat. Kita harus sharing dulu, baru kita share. Nah, kebiasaan kita adalah kita sharing dulu, baru kita saring. Ya. Akhirnya inilah yang kemudian orang terjebak dengan hoax itu, berita kebohongan. Dan anehnya lagi, kebohongan itu lebih cepat dibenarkan oleh orang dibanding kebenaran itu sendiri. Nah, itu kan yang kerasa sekarang. Jadi saya nggak tahu kenapa kalau berita kebohongan itu cepat sekali beredar. Bahkan cepat sekali dibenarkan. Apakah justru karena yang benar itu yang susah untuk dibenarkan? Apa karena kebohongan itu lebih make sense, mungkin lebih masuk di akal daripada itu sendiri. Jadi ada orang bisa jadi begitu. Ada orang yang mengatakan kita ini kan berada di era post truth ya. Artinya orang lebih mendahulukan perasaan emosionalnya ketimbang akal sehatnya. Saya misalkan kalau lebih dekat kepada Bang Aco, kalau ada Bang Aco yang menjelek-jelekkan, pasti saya dukung.
Nah, coba lihat sekarang ya. Kalau ada orang yang kita tidak senangi, ya, lalu dia membuat kesalahan, pasti kita ikut-ikut membuli, memprovokasi, kemudian nyinyir dan sebagainya. Kalau ada orang yang kita tidak senangi, tapi kalau orang yang kita senangi melakukan kesalahan, yang kita lakukan apa? Mencari pembenaran. Mencari pembenaran lalu menjatuhkan orang lain. Makanya bahasa saya bahwa kalau di hadapan manusia itu kita melakukan 1000 kebaikan, tapi pernah melakukan satu kesalahan, kira-kira orang mengingat mana? Kalau salah pasti. itu yang terjadi kan. Apalagi ada media, kita ngebully, kita share kemana-mana. Padahal itu kan aib orang, menyangkut martabat dan nama baik orang. Nah, kira-kira gitulah fenomena di media sosial. Jadi kita juga jangan terlalu baper juga, harus mendahulukan akal sehat kita. Nah, disitulah pentingnya literasi sebenarnya. Iya. Selain misalnya soal filter informasi yang mau disajikan dalam buku beragama melalui medsos tadi itu, apa lagi, Bang Mabur? Jadi kan sebenarnya itu buku salah satu kumpulan saya waktu saya dulu punya program One Day One Topic. Oh ya, saya